dari kitab Keluaran pasal 3, Keluaran 3 ayat 1 sampai 22, demikianlah firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Jitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak keduri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak keduri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak keduri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak keduri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya
untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengecungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu, lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Demikianlah bagian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dalam perjalanan di akhir bulan Agustus. Sudah 8 bulan kita berjalan di tahun 2020. Dan dalam masa pandemi sejak bulan Februari sampai bulan Agustus. Saya sangat percaya pemeliharaan Tuhan tetap sempurna. Pemeliharaan Tuhan tidak berubah dalam keadaan apapun. Hari ini secara sinodal kita akan merenungkan satu tema, yaitu tidak lagi kelaparan tetapi berlimpah susu dan madu. Nah, untuk mengerti tema ini, kita akan merenungkan tentang 3 pihak yang terlibat dalam peristiwa ini. Yang pertama, Musa. Yang kedua, umat Israel yang menghadapi Firaun dan kekuasaannya. Dan yang ketiga, siapa Allah. Ini urut-urutannya saya lakukan sendiri untuk memudahkan pemahaman kita. Yang pertama, siapakah Musa? Kita sudah pelajari ini berkali-kali, bertahun-tahun kita pelajari siapa Musa. Musa adalah keturunan suku Lewi. Ayahnya dan ibunya suku Lewi. Kalau baca kitab Keluaran, ketika dia diselamatkan di Sungai Nil untuk menghindari tindakan kekerasan dari Firaun. Saya percaya saudara-saudara, ayahnya Musa dan ibunya, terutama oleh karena mereka punya 3 anak, yaitu Harun abangnya, Miriam kakak perempuannya, dan Musa sendiri. Tidak diterangkan selanjutnya berapa anggota keluarga ini. Tetapi Musa dipilih, dipersiapkan, diselamatkan untuk sebuah rancangan yang besar dari Allah. Dia diselamatkan untuk menghadirkan sebuah bangsa yang besar. Dan untuk bangsa yang besar itu harganya mahal sekali. Musa harus tersingkirkan dari keluarganya. Dia harus dirawat, dilayani, diatur di sebuah istana raja. Dan kita tahu dalam sejarah peradaban manusia, istana itu tempat yang mewah, segala sesuatunya itu dipersiapkan. Dengan perkataan lain, orang-orang yang hidup di istana itu serba dilayani. Tetapi Tuhan mau pakai Musa. Bagaimana caranya?
Tuhan ubah Musa. Karakter seorang yang dilayani diubah menjadi karakter seorang pelayan. Dan butuh waktu 40 tahun di padang gurun. Itu bagiannya Tuhan. Dan Musa jalani itu dengan begitu luar biasa, seolah-olah dia setia kepada mertuanya Jitro di Midian. Tapi sesungguhnya itu rancangan Allah yang begitu hebat. Pesan pertama buat kita, Tuhan mau pakai siapa saja untuk membebaskan banyak orang. Dan kalau hari-hari ini Tuhan mau pakai kita, izinkan Tuhan untuk mengurusinya, mengaturnya, dan membawa kita dalam usaha pembebasan setiap orang. Musa tidak menjadi orang yang kejar tanah Kanaan, tapi Musa menyediakan dirinya untuk membuat umat masuk tanah Kanaan. Kita tahu hari-hari ini di berbagai tempat banyak pemimpin berebutan masuk tanah Kanaan. Tetapi Musa menyediakan dirinya membawa umat. Biarkan umat masuk tanah Kanaan. Dan itulah karakter seorang pemimpin yang berhati gembala, yang berhati hamba. Cara Tuhan bertemu dengan Musa justru melalui peristiwa alam. Musa 40 tahun menggembalakan kambing domba. Dan Musa hafal betul ada musim panas dan musim dingin. Musa hafal betul ada musim panas, musim hujan. Musa hafal betul api yang membakar semak duri. Musa hafal betul seluruh kebiasaan padang gurun. Tapi kali ini ada sebuah pertanyaan yang hebat. Dia lihat ada sebuah semak duri yang ada api tetapi tidak terbakar. Itulah cara Allah menampakkan diri kepadanya. Seorang hamba Tuhan menafsirkan, semak duri itu menunjukkan tentang keterbatasan seorang Musa, menunjukkan keterbatasan seorang manusia. Dan biarkanlah keterbatasan itu Allah masuk dan menggerakkannya dari dalam dengan kuasa yang begitu hebat. Dan itu juga digenapi dalam peristiwa Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan bagaikan lidah-lidah api yang membakar semangat dan gairah murid-murid untuk pergi membebaskan orang dari semua jenis keterikatan. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang memang Tuhan bekerja dengan cara-cara yang kita tidak mengerti. Tapi akhirnya kita akan mengerti. Maka pertama, pesan yang kedua hari ini ialah sadarlah kita terbatas. Sadarlah kita bagaikan semak duri yang nyaris tidak dibutuhkan. Tetapi Allah justru berurusan dengan semak duri itu untuk membangkitkan gairah kita, membangkitkan roh kita, membangkitkan spirit kita untuk pergi dan membebaskan orang-orang. Tidak sekedar dari tawanan para pecundang, tidak sekedar dari tawanan penjajah, tapi membebaskan orang-orang dari berbagai jenis penindasan yang sangat modern sekalipun, termasuk berbagai kuasa-kuasa gelap. Dalam penampakan itu Tuhan berseru, "Akulah Allah nenek moyangmu. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub." Tuhan hendak beritahu Musa bahwa yang mengutus engkau adalah Allah yang disembah nenek moyangmu. Untuk menunjukkan bahwa Allah tidak hanya mengikat perjanjian dengan Abraham,
Tapi Allah melanjutkan perjanjian itu generasi demi generasi. Allah tetap konsisten dalam rancangan penyelamatan umatnya. Dan Allah hendak meyakinkan Musa, aku Allah nenek moyangmu. Aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jangan dekat-dekat karena tempat itu kudus. Tanggalkan kasutmu. Kasut bicara tentang perlindungan. Di dalam padang gurun itu ada semak duri. Ada juga api yang membakar semak duri. Ada batu-batu karang. Kasut adalah alat pelindung utama. Tapi Anda harus tanggalkan. Tanggalkan zona nyamanmu itu. Keluar dari zona nyaman. Kegagalan gereja, kegagalan keluarga, kegagalan banyak hamba Tuhan. Karena menikmati zona nyaman. Tidak mau keluar dari zona nyaman. Dan kalau Anda percaya Allah, kalau Anda percaya Allah sanggup membebaskan umat, keluarlah dari zona nyaman itu. Karena zona nyaman adalah tempat di mana kehancuran pasti terjadi. Dan kita punya zona nyaman masing-masing. Zona nyaman itu bisa karena kemampuan berpikir kita. Zona nyaman itu bisa juga karena jabatan yang kita miliki. Zona nyaman itu juga bisa karena kemampuan ekonomi kita. Zona nyaman itu juga karena kekuasaan yang dimiliki. Dan Tuhan bilang tanggalkan itu. Yang kedua, kasut bicara tentang masa lalu. Kamu punya masa lalu yang buruk, Musa. Kamu pernah membunuh di istana. Kamu membunuh orang Mesir. Kamu membunuh orang Ibrani. Tapi hari ini, masa lalumu harus selesai. Tanggalkan itu. Karena aku mau utus engkau. Jangan pergi dengan masa lalumu yang buruk. Tapi engkau pergi dengan otoritas, kuasa, api dari Allah. Banyak orang masih hidup dalam pelayanan dengan penuh kepahitan. Masa lalu yang buruk seringkali juga tidak menolong kita untuk membebaskan orang. Tidak mungkin Anda bisa bebaskan orang yang tenggelam kalau Anda sendiri tidak bisa berenang. Dan saya mau beritahu kita hari-hari ini, di gereja banyak pemimpin justru memimpin dengan masa lalu yang buruk. Tidak mau bikin beres. Punya asumsi-asumsi yang buruk terhadap orang lain. Banyak wanita yang punya masa lalu dengan keluarganya. Yang nggak mau bikin beres. Banyak pria yang punya masa lalu buruk dengan orang tuanya. Yang nggak beres-beres. Akhirnya gereja habis waktu hanya untuk menikmati zona nyaman. Gereja habis waktu untuk hanya mengeluh tentang masa lalu kita. Dan kita nggak pernah mau bikin beres masa lalu itu. Hari ini Tuhan berfirman buat kita. Bukan lagi buat Musa. Buat Anda dan saya. Tanggalkan kasutmu itu. Masa lalumu itu tinggalkan. Aku sudah membebaskan engkau. Sebelum Tuhan bebaskan orang Israel, dia bebaskan Musa. Cara pandangnya dibebaskan. Masa lalunya dihancurkan. Kebanggaannya dipatahkan. Anda betul suku Lewi. Anda bekerja dengan seorang imam di Midian. Mertuamu punya kambing domba. Tapi aku akan berikan yang baru. Tinggalkan kambing domba mertuamu. Karena aku akan berikan kambing domba yang baru. Yaitu umatku yang engkau gembalakan menikmati tanah perjanjian. Prinsip-prinsip ilahi buat Musa. Saya tidak akan banyak bahas tentang Musa, karena tema kita memang soal umat. Yang kedua, saudara-saudara, siapakah Israel? Kita tahu dalam cerita kitab Kejadian, Israel dimulai dari panggilan Abraham, anaknya Ishak. Yakub kemudian melahirkan 12 suku. Dan Yusuf yang seolah-olah dibuang oleh abang-abangnya, justru dia dipelihara di Mesir. Dan ini juga cara Tuhan membebaskan sebuah umat. Kenapa enggak Tuhan langsung pilih Yakub dengan keluarganya masuk tanah Kanaan? Kenapa Tuhan mesti bawa mereka di Mesir untuk mengalami penindasan
Kenapa Tuhan bawa mereka ke Mesir untuk mengalami tekanan? Kenapa begitu, saudara-saudara? Kita mengerti sekarang. Untuk menjadi hebat, ada proses yang mesti dijalani. Tidak ada anak yang lahir langsung jadi sukses. Tidak ada orang yang sukses 100% sejak lahir sampai mati. Ada proses jatuh bangun. Ada proses seperti kapal di atas laut yang bergelombang. Ada terus semua proses yang dijalani. Dan proses itu Tuhan hendak membentuk karakter yang unggul. Mereka menderita 400 tahun, saudara-saudara. Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang dipilih Allah? Bagaimana mungkin semua bangsa yang besar? Bagaimana mungkin bangsa perjanjian kok mengalami penindasan? Kok mengalami penganiayaan? Itu cara Tuhan untuk membersihkan bangsa yang menjadi bangsa yang kuat. Cara Tuhan untuk mengubah karakter. Dan ketika Tuhan bebaskan mereka dari Mesir, Tuhan nggak langsung bawa ke Israel. Saudara-saudara, perjalanan dari Mesir ke Israel, kalau jalan kaki, mungkin sekitar 3-4 bulan, sampai 6 bulan. Naik pesawat cuma 1 jam 20 menit dari Kairo ke Saint Catherine. Naik bis cuma 12-14 jam. Jadi saudara bisa bayangkan perjalanan pesawat 1 jam 25 menit. Saya sudah pernah jalani itu, jadi saya tahu. Naik bis cuma 12-14 jam. Belum pernah jalan kaki. Tapi orang-orang di sana berkata jalan kaki cuma 3-4 bulan bagi mereka yang kuat. Tapi kok 40 tahun? Sama, saudara-saudara. Bangsa yang jadi budak, bangsa ini mesti diubah menjadi bangsa pemenang. Karakter budaknya itu mesti diubah. Karena mereka harus menjadi model. Harus menjadi bangsa teladan. Harus menampakkan siapa Allah. Dan karena itu butuh 40 tahun. Waktu penetapan Allah. Itulah cara Tuhan. Nah, di manakah kelaparan yang mereka alami? Bukankah Mesir adalah tanah yang pernah mengalami kelimpahan luar biasa di bawah pemerintahan Yusuf? Salah satu dari 12 suku itu. Di manakah kelaparan mereka? Karena Allah pelihara mereka begitu hebat. Yusuf adalah mangku bumi atau perdana menteri yang mengatur seluruh perekonomian Mesir. Terus apa yang lapar? Ternyata saudara-saudara, kita bisa punya makanan banyak di rumah, tapi kita tidak bisa menikmatinya. Banyak orang punya uang banyak, tapi dia nggak bisa menikmati. Dulu orang bilang begini, kita nggak bisa makan apa-apa karena nggak punya uang. Sekarang punya uang pun dilarang makan apa-apa. Kenapa? Sakit penyakit. Dulu saya mahasiswa, makannya itu sepertinya nggak pantas, nggak layak. Puji Tuhan sampai sekarang saya makan apa saja. Tidak dilarang. Yang penting secukupnya. Tapi banyak orang sekarang tidak bisa menikmati apa-apa. Israel di Mesir sebenarnya mereka cukup melimpah. Harta kekayaannya tersedia. Gandumnya tersedia. Sungai Nilnya tersedia buat mereka. Tapi mereka miskin rohani. Mereka miskin karakter. Mereka miskin hubungan dengan Tuhan. Dan karena itu Tuhan mau bawa mereka
untuk menyembah kepada Tuhan. Dan karena itu saudara-saudara ingat, ada 10 tulah yang Tuhan izinkan terjadi supaya Firaun membebaskan mereka. 10 tulah itu tidak sekedar mujizat, tidak sekedar tulah, tetapi sebenarnya Tuhan sedang menghancurkan bentuk-bentuk penyembahan orang Mesir. Supaya Israel ketika engkau keluar bebas di bawah otoritas Tuhan dan tidak ada lagi intervensi penyembahan apapun yang dilakukan orang Mesir. Kamu harus keluar sempurna, keluar bebas, keluar menjadi umat yang menyembah Allah. Berapa di antara kita yang sudah percaya Yesus, tapi masih pergi ke kuburan, menyembah roh nenek moyang? Berapa banyak orang yang sudah percaya Yesus, tapi masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan lama? Di kota Jakarta ini saya masih lihat, ada ibu-ibu hamil, keluar rumah mesti pegang gunting. Padahal gunting itu pakai untuk apa? Potong kain, bukan pegang usir setan. Ada yang kalau masih hamil tapi taruh peneti di dadanya. Alkitab ditaruh di pinggir kepalanya kalau sakit. Alkitab itu buat dibaca, Mama. Itu bukan untuk usir setan. Tempel salib di depan pintu rumah. Tapi di dalam mereka baku salib. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita. Saudara-saudara jangan kira kita udah modern lalu tidak punya berhala. Oh, banyak berhalanya. Berhalanya juga bisa ego kita. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Beberapa waktu lalu ada kupu-kupu masuk ke rumah kami. Dan memang kupu-kupu banyak. Burung-burung, karena apa? Rumah kami itu depannya dan belakangnya itu banyak tanaman. Banyak tumbuhan. Lihat aja itu Ibu Liur sama Kevin kebaktian. Mereka duduk lihat belakangnya itu tumbuh-tumbuhan. Pohon-pohon. Waktu kupu-kupu masuk ke rumah, Ibu Liur bilang ke saya begini, haleluya, ada berkat masuk, Pak. Apa berkatnya? Kupu-kupu, kupu-kupu itu kalau dia mati itu dia jadi bangkai. Tapi bercanda memang, tapi percandaan itu muncul karena dari dulu kita pernah mendengar ada kupu-kupu masuk, ada berkat. Ya, apalagi ada tamu yang datang. Pas begitu tamu datang, benar kupu-kupu itu. Jadi kepercayaan itu harus ditanggalkan. Makanya Tuhan singkirkan semua bentuk penyembahan berhala di Mesir supaya Israel tahu bahwa Allah lebih berkuasa dari apapun. Dan kamu akan pergi dengan tangan Tuhan yang kuat. Aku akan mengacungkan tanganku untuk menghancurkan semua tipu daya Firaun. Tapi hari ini, saudara-saudara, masih ada spirit Firaun di gereja. Coba lihat kiri kanan, kira-kira ada wajah Firaun atau tidak? Wajahnya enggak Firaun sih, tapi hatinya. Firaun yang pinginnya membunuh, pinginnya mengintimidasi, tidak memberi kebebasan untuk orang bisa berekspresi. Jadi mereka lapar apa? Soal gandum melimpah, air melimpah, Sungai Nil, sumber air utama. Daging, sapi, kambing, domba melimpah. Tapi mereka tidak menikmatinya karena berada di bawah penindasan yang hebat. Maka ayat 7 dan 8 Tuhan bilang, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka. Karena itu aku turun untuk melepaskan mereka dan membawa mereka ke tempat yang penuh susu dan madu. Wow, ini sebuah janji yang hebat sekali, saudara. Sebuah penetapan Allah yang begitu dahsyat. Allah tetap konsisten dengan janji kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan seluruh keturunannya. Dan kalau kita mengaku kita Israel modern,
Apakah saudara percaya Anda adalah Israel modern? Yang percaya Israel modern, Israel rohani, boleh lambaikan tangan. Kita Israel rohani. Amin. Enggak ada amin. Israel rohani. Amin. Mestinya Israel rohani lebih kuat dari Israel jasmani. Israel jasmani itu di Mesir. Mestinya kita Israel rohani lebih hebat dari Israel jasmani. Karena roh kita lebih kuat. Kita manusia roh yang hidup di dalam tubuh. Dan karena itu roh kita lebih kuat. Karena itu saudara-saudara, Anda harus keluar. Tidak hanya keluar dari Mesir, tapi keluar dari jenis-jenis penyembahan apapun. Keluar dari zona nyaman. Keluar dari masa lalu yang mengikat. Dan Anda akan jadi model yang hebat di tangan Tuhan. Di tengah-tengah bangsa yang sedang mengalami banyak pencobaan. Yang ketiga, susu dan madu. Saudara-saudara, susu dan madu itu bukan sekedar kiasan. Susu itu diperoleh dari hewan, sapi, kambing, domba, keledai, unta, dan 5 yang terkenal di Israel, di tanah Timur Tengah. Kambing, domba, sapi atau lembu, unta, dan keledai. Ini susu. Tapi ingat, susu juga bisa diambil dari kacang. Kacang kedelai. Itu juga susu bisa berasal dari situ. Tapi intinya ialah ada kelimpahan. Padahal Israel itu sebagian besar wilayah ke Sungai Yordan, ke daerah Yordan itu daerah tandus. Madu dari apa? Dari lebah. Ternyata madu tidak hanya dari lebah. Madu juga diambil dari buah kurma. Makanya ada namanya sari madu kurma. Jadi kelimpahan yang hebat. Ternyata bukan itu soal buat Tuhan. Kalau soal gandum, soal susu, soal madu, itu tidak penting buat Tuhan. Yang penting buat Tuhan ialah apakah umat ini beribadah kepada Aku atau tidak. Karena dengan beribadah kepada Allah, bangsa-bangsa lain akan berbondong-bondong untuk menyembah kepada Allah. Saudara, kalau pergi ke tanah Sumba, saya beberapa kali ke Sumba, Sumba Barat, ibu kotanya Waikabubak, Sumba Timur, ibu kotanya Waingapu, ada Sumba Tengah, ibu kotanya itu Waikabubak, Waitabola, pokoknya daerah Sumba itu, kalau musim kering kerontang. Dari atas pesawat Anda hanya bisa lihat batu dan tanah merah. Itu berlangsung hampir sepanjang tahun. Tapi yang membuat saya heran bin ajaib, orang Australia justru mengimpor sapi dari Sumba. Hebat bukan? Mungkin saudara pernah makan steak, daging steak, sirloin steak, lalu saudara bilang, pelayannya tanya, dari Amerika atau Australia? Karena Amerika agak mahal, saudara pilih Australia atau lokal. Saya mau beritahu saudara-saudara, yang Australia itu benihnya dari daerah Sumba. Daerah yang kering kerontang. Tetapi Tuhan pelihara mereka. Saudara mau cari makanan apa lagi? Indonesia menurut saya kita nggak kelaparan. Makanan melimpah. Tetapi kita lapar akan kebenaran firman Allah. Kita haus akan kemerdekaan. Kenapa kita haus dan kita lapar? Oleh karena paradigma kita masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Dan karena itu saya serukan, keluarlah dari zona nyaman itu. Keluarlah dari semua bentuk penyembahan berhala itu.
Keluarlah dari masa lalu itu. Karena Tuhan mau pakai gereja. Tuhan mau pakai GKO. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi model buat bangsa-bangsa, buat suku-suku lain, buat orang lain. Bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup dan berkuasa dan berotoritas. Jangan terikat pada susu dan madu. Tapi terikatlah kepada Allah. Israel kalah di padang gurun. Hampir semuanya gagal. Kecuali Yosua dan Kaleb. Dan saya rasa Yosua itu orang Ambon. Kaleb itu nggak ada orang Batak nama Kaleb. Yang masuk di tanah Kanaan, anak-anak yang lahir di padang gurun, plus Yosua dan Kaleb. Yang lain mati semua. Tuhan itu hebat. Mati bukan Tuhan yang kasih mati mereka. Tapi nanti baca di 1 Korintus 10. Karena orang Israel melakukan 5 dosa yang mengerikan di padang gurun. Dosa berbuat jahat, dosa menyembah berhala, dosa percabulan, dosa mencobai Tuhan, dosa bersungut-sungut. Mereka mati semua. Dengan kata lain, yang masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan adalah new generation. Generasi yang baru yang melihat keajaiban Tuhan yang hebat. Jadi kalau Anda tidak bertobat, jangan mengharapkan tanah Kanaan. Problem sekarang, pertanyaannya tanah Kanaan itu apa? Saudara-saudara, tanah Kanaan itu bukan sorga. Bukan sorga. Tanah Kanaan bukan sorga. Karena di sorga tidak ada perang lagi. Tetapi di tanah Kanaan masih ada perang. Apa buktinya? Mereka kalah dan dibuang ke Babilonia. Perang terhadap berbagai kuasa kegelapan. Jadi jangan kejar tanah Kanaan, kejar sorga. Tapi tanah Kanaan penting. Kenapa? Tanah Kanaan adalah potensi maksimal yang Tuhan berikan buat kita, supaya potensi maksimal itu berdampak mengubah bangsa-bangsa. Tanah Kanaan bagi seorang pria menjadi imam buat rumah tanggamu. Tanah Kanaan buat ibu-ibu menjadi penolong yang memberi kehidupan buat keluargamu. Tanah Kanaan buat anak-anak, generasi baru yang menyembah Allah. Itulah tanah Kanaan. Musa tidak masuk tanah Kanaan, tapi dia masuk sorga. Apa bukti Musa masuk sorga? Ketika transfigurasi Yesus, di samping kiri kanan ada Musa dan Elia untuk menunjukkan bahwa Musa tidak masuk tanah Kanaan, tetapi dia masuk dalam kuasa sorga. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita tinggalkan Mesir, kita tinggalkan padang gurun. Tuhan tidak tertarik dengan Mesir, Tuhan tidak tertarik dengan padang gurun, tapi dia tertarik dengan umatnya, karena itulah dia selamatkan umatnya. Karena itu jangan takut kelaparan. Sejak saya jadi pendeta sampai sekarang, bapak saya jadi pendeta sampai dia meninggal dunia, saya belum pernah dengar ada orang yang mati kelaparan. Di keluarga kami nggak ada orang mati kelaparan. Di gereja nyaris nggak ada orang mati kelaparan. Yang ada itu mati karena kekenyangan. Makan banyak, kolesterol, asam urat, darah tinggi, stroke, dan mati. Berarti orang mati karena kekenyangan, bukan mati karena kelaparan. Karena itu hati-hati, bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan makan banyak, nanti mati, cepat mati. Makanya Yesus berdoa, ajarin kita berdoa. Berikanlah kami makan kami yang secukupnya. Itu doa Bapa kami. Kalau kamu makan banyak, namanya doa Bapa kamu. Jadi mari kita nikmati hidup kita bersama Tuhan, jadi berkat, dan Anda tidak akan lapar. Apanya yang lapar? Anda tidak akan lapar lagi. Karena Anda punya keputusan untuk menyembah Tuhan. Anda punya keputusan untuk bersekutu dengan firman Allah. Anda punya keputusan untuk beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau majelis di GKO Sola Gracia
mengatur perjumpaan dengan Tuhan, siapkan waktu untuk itu. Ada kebaktian hari Minggu Zoom, ada kebaktian Pelpri, ada kebaktian wanita, lansia, apalagi sekolah minggu, remaja, pemuda. Sesungguhnya bukan kegiatan ibadah, tapi itulah cara kita berjumpa dengan kebenaran. Cara kita dikenyangkan dan dipuaskan dengan kebenaran. Itulah sebabnya mari kita terus menjadi orang-orang yang haus dan lapar. Orang yang haus dan lapar akan berusaha untuk mencari dan mencari dan mencari. Dalam perjalanan saya dari rumah dengan Pak Tua di mobil, kami diskusi sedikit tentang apa? Pentingnya hubungan dengan Tuhan. Pentingnya persekutuan dengan Tuhan. Dalam masa pandemi ini, justru Injil semakin kuat diberitakan. Teknologi canggih justru dimanfaatkan untuk memberitakan firman Allah. Karena itu saudara-saudara, mari kita dengan haus dan lapar. Saya percaya makan minum kita enggak berkekurangan. Saya percaya Tuhan pelihara umatnya. Itu sebabnya Allah pelihara umatnya begitu hebat. Tiang api pada waktu siang, pada waktu malam. Tiang awan pada waktu siang. Ada daging burung puyuh. Ada air keluar batu karang. Tuhan kurang apa? Dia begitu dahsyat dan hebat menyediakan segala kebutuhan umatnya. Problemnya ialah umat mati bukan karena lapar, tapi karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tertarik dengan berkat, tapi tidak tertarik pada sumber berkat. Dan karena itu habis semua di padang gurun. Karena itu saudara-saudara, saya menyerukan supaya mari kita habis-habisan dengan Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya disebut bahasa Latinnya disebut koram deo, hidup di hadirat Tuhan. Terus menerus. Supaya kita tetap tidak sekedar diselamatkan, tapi membuktikan bahwa Tuhan kita itu hidup dan berkuasa. Hari Jumat yang lalu ada persiapan majelis dengan saya. Lalu ada pertanyaan yang muncul, bagaimana praktisnya kita mengalami Tuhan? Bagaimana praktisnya kita bisa menceritakan Tuhan? Sederhana. Kalau orang Buddha, orang Hindu, menceritakan Tuhan dengan alam. Tapi kita, orang-orang percaya, Tuhan bisa dialami melalui hidup kita. Kita menjadi Kristus bagi orang lain. Kristus menjadi manusia bagi orang lain. Maka Rasul Paulus, penulis kitab Kisah Para Rasul berkata, kamu tidak hanya menjadi saksi, witnessing, menyaksikan, tapi kamu adalah evidence, bukti bahwa Kristus itu hidup. Maka kita tidak hanya bercerita tentang Tuhan, tapi kita adalah bukti bahwa Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dan karena itu saudara-saudara, saya pastikan hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, Allah yang Abraham, Ishak, Yakub sembah, Allah yang Musa sembah, Allah yang orang tua kita sembah, dan kita hari ini sembah dalam Kristus Yesus, tidak pernah meninggalkan umatnya kelaparan. Tetapi kita harus sadar, kita lapar dan haus. Kita lapar kebenaran Allah. Kita haus hubungan dengan Tuhan. Dan cara menjawabnya, tidak usah cari orang lain di luar. Cara menjawab kehausan dan kelaparan, hubungan kita di rumah. Hubungan suami istri, hubungan orang tua anak. Itulah cara kita dipuaskan dengan firman Allah. Suatu ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu udah cukup, bahasa Inggrisnya, aku puas kalau aku melihat Bapa. Dan Yesus berkata, berapa lama engkau dengan aku?
Bukankah engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa? Dan karena itu ketika hubungan kita keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan bergereja menjadi tanda kita puas, kita kenyang karena kita mengalami hubungan yang luar biasa seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menolong kita. Tuhan menolong jemaat GKI Sola Gracia. Nanti besok 31 Agustus, hari ulang tahun 39. 1 tahun lagi 40. Tuhan bentuk kita luar biasa. Dan kita menjadi jemaat yang dewasa untuk menjadi model buat bangsa-bangsa lain. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.